Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader Twin One. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas topik 5 cara aman trading saat volatile tinggi di market. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh lagi sahabat, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas ya untuk topik pada pagi kali ini 5 cara aman trading saat volatilitasnya lagi tinggi di market. Nah, sahabat trader, tentunya sebelum saya membahas kelima cara ini, Anda harus juga memahami apa sih yang dimaksud dengan volatilitas yang tinggi ya. Kadang begini, di dalam kita melakukan trading ya, tentunya strategi yang sudah kita tetapkan ini kompatibel atau cocok di dalam rata-rata keseluruhan market dalam periode tertentu ya, misalkan 1 tahun udah cocok di sana. Namun demikian, ada beberapa waktu yang pastinya pasti ada ya, itu saat-saat market ini tidak cocok, artinya bergejolak sangat tinggi dan volatilitasnya sangat tinggi sekali. Nah, ini kadang membuat strategi kita ini bisa tidak berjalan dengan baik. Sahabat trader, meskipun Anda menggunakan seperti, apalagi Anda menggunakan robot dan sebagainya ya, expert advisor tanpa kontrol daripada kita pencipta robotnya, tentunya market-market yang volatilitasnya sangat tinggi ini sangat mungkin bisa menghabiskan dana kelolaan Anda tentunya. Nah, bagaimana kira-kira kita menyikapi hal tersebut? Ada 5 cara buat saya yang untuk sarankan kepada sahabat trader. Yang pertama, kalau Anda menghadapi market-market seperti ini, kalau saya menyebutnya adalah anomali, pergerakan-pergerakan yang tidak semestinya ya. Kita mengenalinya ada beberapa hal ya. Kadang kita menemukan market-market yang breakout, artinya saat harga misalkan menyentuh high kemudian melanjutkan high. Nah, ini tipikal price action untuk melanjutkan tren. Tetapi ada market-market yang sifatnya ini temporary tapi sangat bergejolak tinggi, bisa breakout kemudian jatuh lagi atau reverse. Nah, ini market-market yang kayak begini ini yang sangat berbahaya bagi kita. Namun kalau bagi teman-teman yang sudah menerapkan money management dengan risk manajemen yang bagus, tentunya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman memang karakter-karakter market seperti ini yang pasti dalam periode tertentu itu pasti ada. Seperti halnya pada minggu-minggu ini ya, Desember 2020 ini market ini begitu, kalau saya menyebutnya liar ya. Liar artinya kadang kita sebagai trend follower ini bisa ketipu. Bisa indikator menunjukkan naik, dibawa turun dulu sangat kencang sekali ya, kemudian balik lagi rebound. Nah, market-market seperti ini sangat berbahaya. Nah, mengantisipasinya adalah satu, perlebar ya target profit Anda. Tentunya Anda harus memperhatikan juga, meletakkan juga namanya risk ya, atau toleransi risiko pada posisi-posisi tertentu. Mungkin saya akan sedikit membuka stop loss saya, agak saya lebarin sedikit. Misalkan saya biasanya menggunakan stop loss katakanlah 30 ya, saya akan melebar 40 atau mungkin 50 poin, tetapi targetnya saya akan perlebar. Nah, ini tujuannya karena market-market seperti ini memang kita harus
mengantisipasinya ya, kita bisa mendapatkan gain yang cukup tinggi dengan gejolak market-market seperti ini. Tetapi tidak lupa kita harus mengedepankan aspek resiko. Nah, biasanya market-market begini ini berjalan ratusan pip. Makanya kalau kita memang memanfaatkan saat volatilitas yang tinggi seperti ini, kita harus benar-benar mengatur yang namanya manajemen risikonya ya. Pergerakan naik turunnya ini biasanya saat market volatile seperti ini sangat cepat sekali ya, bisa break high kemudian break low kemudian ditarik lagi break high. Nah, macam market ini situasi tertentu itu pasti ada. Nah, kemudian untuk mengantisipasi loss tentunya Anda harus selalu memperkecil yang namanya kerugian ya. Tidak apa-apa, yang penting resikonya ini seminimal mungkin harus Anda tata sedemikian rupa. Ini untuk mengantisipasi misalkan breakout. Biasanya begini, saat harga katakanlah mendekati titik tertinggi historical high saat itu juga ya, saat itu biasanya ada momentum namanya breakout ya, bisa market agak bergejolak sangat tinggi kemudian melanjutkan breakoutnya ke atas, atau misalkan lagi turun ya melanjutkan breakoutnya ke bawah. Nah, antisipasi kerugian sekecil mungkin dengan ukuran modal masing-masing tentunya begitu. Nah, yang ketiga sahabat itu turunkan leverage. Artinya begini, kalau saya misalkan dalam keseharian saya standar open posisi saya misalkan 60 lot ya. Nah, biasanya kalau ada market yang pergerakannya anomali atau volatilitasnya lagi tinggi, saya akan memperkecil. Artinya saya tidak mempertaruhkan open posisi saya sebesar hari-hari biasa yang mana market ini masih sesuai dengan katakanlah strategi trading saya. Nah, biasanya saya mencoba untuk memperkecil dari 60 menjadi 20 untuk open posisi. Tetapi saya akan sedikit melebarkan katakanlah stop loss di sana. Nah, ini sebenarnya untuk pembanding saat kita mengalami kerugian tentunya masih di dalam tatanan risiko yang kita tetapkan daripada modal. Ini tujuannya di sana. Anda boleh memperlebar posisi stop lossnya, tetapi memperkecil yang namanya jumlah lotnya. Ini untuk mempertahankan psikologis kita agar lebih lebih tertata atau tidak terpengaruh oleh pergerakan-pergerakan seperti ini. Karena pergerakan seperti ini sahabat, ini tentunya sangat menguras energi kita, pikiran kita saat kita ini kena stop lossnya ya, saat kena stop lossnya. Begitupun juga saat Anda mendapatkan profit, rasa greedy atau rakus kita sebagai manusia ini tentunya akan sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi psikologis kita. Kita biasanya bertaruh lebih besar lagi. Nah, saran saya, saat Anda mendapatkan gain atau profit yang tinggi, tentunya saya juga akan memperlakukan, misalkan kalau standar saya misalkan 60 lot dapat profit katakan tuh. Begitu saya dapat, kalaupun saya akan enter lagi atau next day-nya, saya akan memperkecil yang namanya size volume saya. Ini cara saya mempertahankan bagaimana psikologi saya agar tetap stabil di dalam market. Kemudian yang keempat ini, kalau market lagi bergerak anomali katakanlah, lebih baik Anda diversifikasi portofolio trading. Ya, misalkan Anda alokasikan ke mungkin produk-produk komoditi atau yang lainnya ya. Artinya Anda bisa diversifikasi untuk memperkecil kerugian. Artinya kalau Anda tempatkan dalam satu keranjang investasi ini, artinya sangat berbahaya. Mendingan Anda tempatkan pada beberapa keranjang ya, untuk melakukan transaksi lain. Nah, yang kelima sahabat ya. Nah, yang kelima ini
kadang kalau kita ini melihat pergerakan market yang seperti itu ya, anomali, ini saran saya kalau Anda ragu, mendingan tidak usah Anda masuk pasar. Ini jauh lebih lebih wise ya, bijak menurut saya. Karena begini, pergerakan market yang begitu besar itu sangat mempengaruhi pikiran dan visi kita. Jauh lebih baik kalau Anda memang ragu, tidak usah masuk, istirahat pada barang 1, 2 hari, 3 hari sambil memantau market bagaimana pergerakannya. Toh nanti setelah katakanlah market kembali normal, peluang-peluang itu selalu ada. Tidak di dalam perdagangan forex itu selalu banyak menyediakan peluang. Itu yang perlu Anda pahami, sahabat trader. Kesimpulannya, sahabat trader, tetap di dalam market yang sedang volatile ini, Anda sebaiknya benar-benar mengatur dari jumlah lotnya, kemudian manajemen resikonya. Anda tetap boleh trading di sana, artinya dengan koridor-koridor yang tidak menyalahi aturan atau planning trading Anda. Ini jauh lebih baik. Atau Anda tidak usah masuk di market. Sahabat trader, mungkin teman-teman punya tambahan lain, silakan Anda komen di bawah. Dan juga bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan juga komen. Dan kalau sifatnya private, Anda bisa add WA saya di description atau follow Instagram saya di bawah ini ya. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.